Shalom bagi kita semua. Sebagai saudara seiman, saya percaya dimanapun Anda berada, saudara yang terkasih, penyertaan kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya. Dan pada saat ini kita akan berjumpa kembali dalam program rohani Kebenaran Memerdekakan. Dan saya percaya setiap saudara yang mendengar dalam program dan mengikuti program ini terus, saudara akan pasti diberkati Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan kasih-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terutama pada acara dalam program rohani ini, Kebenaran Memerdekakan ini. Terus Tuhan pakai, Tuhan kuduskan untuk menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti dalam program ini. Kami percaya dimanapun anak-anakmu berada, setiap firman yang kami sampaikan ini akan menjadi suatu benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan dalam acara ini, dalam program rohani ini, biarlah kuasa Roh Kudus ambil alih dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini tema kita yaitu berbicara tentang pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Sebenarnya kalau bicara pohon yang tidak berbuah ditebang, ini sebenarnya berbicara tentang apa? Tapi sebelum kita mendalami tentang masalah tentang pohon ini yang tidak berbuah akan ditebang, coba kita akan buka dulu ayat firman Tuhan, yaitu berbicara tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dan saya perlu sampaikan juga, kalau sudah berbicara perumpamaan, ini karakternya tidak ada nama. Maka setiap Yesus mengajarkan bagi kita berbagai setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, pasti tidak ada nama dalam setiap perumpamaan itu. Artinya, ini mengingatkan bagi kita bahwa apa yang telah Tuhan Yesus sampaikan itu ditujukan bagi kita semua, khususnya bagi orang-orang percaya. Hari ini kita akan coba buka Alkitab kita di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma." Ingat saudara, dalam cerita ini, ya, dalam 2 ayat ini yang baru saya baca, ini ada 2 hal yang perlu kita lihat. Pertama, ada seorang pemilik, ya, kebun anggur, ya. Dia ada di kebun anggur ini. Nah, di dalam pemeliharaan kebun anggur ini ada sesuatu yang memelihara. Ketika itu pemilik kebun itu bertanya, "Ini sudah 3 tahun aku lihat pohon ara ini tidak berbuah. Kalau boleh ini ditebang." Jadi ceritanya ada pemilik dan ada yang mengurus. Ini sebenarnya gambaran kita dengan Tuhan Yesus, saudara. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ayatnya. Ayat 8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ingat saudaraku, pengelola dari kebun anggur ini, dia memohon kepada tuannya, jangan ditebang. Tetapi ingat apa dikatakannya? Berilah kesempatan. Berilah kesempatan. Artinya si pengelola kebun ini untuk mengurus. Sebenarnya ini gambaran kita dengan Yesus, gitu loh saudara. Perbuatan dosa manusia yang tidak layak di hadapan Allah, kemurkaan Allah kepada manusia, tetapi karena ada Yesus sebagai perantara kita, kematian Yesus ini menjadi sesuatu hal berkat bagi kita. Sebenarnya kita tidak layak dan menjadi layak. Inilah yang disebut
hidup karena kasih karunia. Yang Anda tidak berbuat apa-apa, tapi ketika kita percaya perbuatan firman itu melalui Yesus, kita pasti diberkati. Jadi ayat ini mengingatkan kita, begitu luar biasanya kasih Yesus yang Dia nyatakan bagi kita semuanya. Lihat saudara, ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Jadi, mohon maaf saudaraku, ayat ini sebenarnya cukup keras bagi kita semua. Tetapi apapun itu, saya perlu sampaikan bagi saudara. Di dalam Yesus, tidak ada kata dosa yang tidak bisa diampuni. Itu semuanya terpulang kepada kita sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup dalam kuasa Tuhan, sadarlah akan kasih Kristus. Separah apapun perbuatan dosamu, sebesar apapun pelanggaran kesalahanmu, ketika kau melihat kasih Kristus, tidak ada kata dosa yang tidak bisa diampuni. Ini berbicara tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan bagi kita semua, khususnya bagi orang percaya. Apa sih yang dimaksud kalau kita melihat tentang pohon sebelum kita masuk ke dalam firman ini? Kalau kita melihat sebuah pohon, pohon itu bisa subur, bisa berbuah lebat. Ada dua hal yang perlu kita lakukan terhadap pohon itu. Pertama, kita harus bersihkan tanah itu, kita cangkul tanah itu sehingga tanah itu menjadi gembur, saudara. Dibersihkan. Yang kedua, baru diberi pupuk. Tanah yang sudah bersih diberi pupuk. Dan yang ketiga, barulah benih dari pohon itu kita tanam. Nah, kita perhatikan saudara, proses ini juga gambaran kita. Saudaraku yang terkasih, kita ini adalah pohon kehidupannya Yesus. Kita ditanam di mana pendeta? Kita itu ditanam inilah di dunia ini. Kenapa kita harus berbuah? Karena kalau kita tidak berbuah, berarti kita harus menyadari saudaraku, bahwa kita belum hidup dalam kuasa kebenarannya. Kalau kita mau hidup dalam kuasa kebenarannya, dan kebenarannya ini yang memerdekakan, artinya bahwa apapun yang kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, engkau akan berbuah. Makanya sekarang ini saudaraku, bahwa berbicara pohon kehidupan ini adalah menunjuk kita sebagai orang-orang percaya. Sudah sebesar apa yang kau benar tanam, yang kau sudah tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita berharap kita mau sembuh, kita mau diubahkan. Bahkan jangan berharap kita itu hidup mau berbuah, satu benih pun tidak ada yang engkau tanam. Kita nggak usah suka menyalahi siapapun, terutama menyalahi gereja, mau nyalahi pendeta, apalagi menyalahi Tuhan Yesus gitu loh saudara. Kita sadar aja gitu loh. Sebagai pohon kehidupan yang Tuhan telah berikan satu perintah untuk apa? Untuk kita itu menabur, menanam. Sekarang kau mau minta sembuh, taburan apa? Tanaman benih apa yang kau sudah tanam di hadapan Tuhan gitu loh. Makanya hari ini yang perlu saya sampaikan bagi kita, bagaimana sih supaya kita ini sebagai orang percaya menjadi pohon kehidupan Yesus yang berbuah buah lebat. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, yang saya pelajari, dan saya percaya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda mendengar, dimanapun Anda berada untuk mengikuti program ini. Ada 3 hal. Yang pertama, ini berbicara yaitu tentang pertobatan. Makanya kalau kita bertobat saudara, saya pernah katakan mungkin beberapa minggu lalu melalui firman yang saya sampaikan, pertobatan itu bukan karena ingat dosamu. Pertobatan itu justru karena mengingat kasih Kristus. Kenapa kita harus mengingat kasih Kristus? Supaya pertobatan kita bukan hanya berdiam diri. Mungkin kau berkata, aku gak mau keluar lagi ya, takut dosa. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi pertobatan dimaksud ini mengingat kasih Kristus. Kalau kita mengingat kasih Kristus, ada satu perbuatan kerohanian kita yang kita lakukan. Yaitu saudara, bahwa kita mungkin masuk ke dalam persekutuan Tuhan, beribadah, berdoa. Itu yang kau tabur, itu yang kau tanam. Ini bukan tabur, ini tanam itu bukan bicara soal dagingnya, roh. Makanya gambaran perumpamaan ini tentang pemilik kebun dan pengelola kebun ini saudara,
ini kan secara perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Bahwa kalau engkau tidak membersihkan dirimu, maka benih itu tidak akan menjadi bertumbuh sebuah pohon yang subur yang bisa menghasilkan buah-buah lebat. Makanya ayat ini jelas dikatakan tadi, seperti firman Tuhan tadi berkata, kalau berilah kesempatan sekali, aku akan membersihkan, aku akan mencangkul, baru akan aku beri pupuk. Makanya langkah pertama sebagai orang percaya, ingat saudara, yang harus kita lakukan agar kita menjadi pohon yang subur, yang berbuah lebat. Pertama, kalau kita membersihkan diri kita, bertobat saudara. Jadi bertobat itu bukan hanya perkataan mulut kita aja, tapi ada perbuatan kerohanian yang engkau telah tabur. Dan penaburan inilah yang disebut benih. Nggak mungkin kau menjadi pohon kehidupan yang subur, menghasilkan buah yang lebat, kalau satu pun tidak ada benih yang kau tanam. Benih ini seperti apa, Pak Pendeta? Kau baca firman, beribadah, itu benih yang kau tanam, saudara. Makanya ketika kau menanam benih ini, kau tinggal menikmati aja, lihat aja pekerjaan Tuhan. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, setiap kita yang ada di dalam Yesus, kita akan berbuah-buah roh. Dan saya perlu sampaikan bagi saudara, kata berbuah roh ini bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Allah. Yang Allah lebih dulu menyatakannya, yang menggenapinya. Nah, nanti kita akan baca, yang dimaksud buah-buah roh itu berbicara apa aja. Dan saya perlu sampaikan bagi saudara, orang yang berbuah-buah roh, kata roh ini bukan menunjuk pribadi kita, bukan pekerjaan kita. Tetapi ini berbicara tentang kuasa Allah yang akan Dia nyatakan bagi kita yang mau kerja di ladangnya. Makanya tentang masalah pemilik kebun dan pengawal kebun ini gambaran kita, saudara. Jadi kalau saudara ingin mau hidup Anda berkuasa, berbuah-buah lebat, yang pertama bersihkan dirimu. Kalau kau sudah bersih, arti kata bersih ini bertobat. Makanya pertobatan ini berbicara kita selalu datang pada Yesus. Kita selalu membuka hati supaya firman itu sebagai pupuk yang bisa menyuburkan itu menjadi benih. Jangan kita melihat persoalan, kita bersungut-sungut. Jangan kita melihat ada masalah rumah tangga kita, masalah ekonomi kita bersungut-sungut. Jangan kita melihat satu persoalan, doa kita belum dijawab, rumah mesti ngontrak, mungkin belum punya mobil. Bukan persoalan masalah itu yang menjadi dominan. Karena ini bukan bicara daging, rohmu yang kau harus perbarui. Yang pertama, kalau engkau ingin menjadi pohon kehidupan yang berbuah lebat, kita harus membersihkan diri kita. Artinya kita bertobat, supaya kita akan menghasilkan buah-buah roh. Berbicara apa sih sebenarnya tentang buah-buah roh ini? Coba kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Galatia. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini luar biasa sekali saudara, supaya kita tahu bahwa kalau kita ingin berbuah-buah roh yang lebat, ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini pekerjaan Allah yang Dia telah nyatakan lebih dulu. Dan kita harus mengimplementasikan setiap apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan ini kepada kita. Supaya apa? Mungkin kau berkata, aku sudah bertobat. Orang mungkin bisa percaya, tapi faktanya pertobatanmu kau tidak mengimplementasikan dalam buah-buah roh ini. Makanya orang yang berbuah itu, ketika firman itu telah menjadi benih, dia bertumbuh di dalam rohmu. Nah sekarang kita akan lihat dulu berbicara apa itu tentang buah-buah roh. Kita lihat dulu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita lihat Alkitab kita. Kita baca sama-sama, saudara bisa lihat juga di layar. Tetapi buah roh ialah, perhatikan, rohnya huruf besar, bukan huruf kecil. Artinya bukan pekerjaan manusia di sini, tapi pekerjaan Allah. Ini justru karyanya Allah yang Dia telah lebih dulu nyatakan. Makanya setiap kita hidup di dalam Yesus, kalau engkau mau sungguh-sungguh menjadi pohon kehidupan yang berkuasa, ingat saudara, setiap buah roh ini harus kau implementasikan di dalam hidupmu. Apa itu buah-buah roh yang pertama? Kasih. Apakah kita sudah mengasihi? Mungkin saudara atau temanmu, mungkin dia menghina dirimu, tapi kau katakan aku sudah bertobat.
Tapi pertobatanmu ternyata tidak sesuai dengan perkataanmu, karena tidak ada kasih. Kedua, sukacita. Betul nggak kita sudah ada sukacita dalam hidup kita? Ketika engkau mengalami keterpurukan dalam kehidupanmu, mungkin engkau hari ini kesehatanmu terganggu, terus kau berkata, Tuhan, kok aku seperti ini hidupku? Tuhan, kau di mana? Saya perlu sampaikan bagi saudara, dalam kondisi apapun, kita harus selalu sukacita. Apakah sukacita ini sudah kau implementasikan dalam hidupmu? Kalau engkau menyatakan kau sudah bersih, sudah bertobat, maka sukacita ini harus lahir di dalam hidup kita, saudara. Yang ketiga, selanjutnya, damai sejahtera. Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar sudah damai sejahtera dalam hidup kita? Ingatlah saudara, ini semua tentang buah roh ini, Yesus telah genapi ini. Dia telah nyatakan lebih dulu. Makanya buah-buah roh itu akan lahir, akan tumbuh dalam kehidupan kita kalau kita mau hidup dalam pekerjaan Tuhan. Makanya kita lihat tentang damai sejahtera, kesabaran. Kita udah sabar belum? Udah belajar untuk mengampuni nggak musuh kita, suami kita, anak kita? Udah belajar untuk mengampuni nggak kita? Mungkin kau berkata, aku benci sama suamiku, benci sama istriku, benci sama papa mamaku. Nah, sekarang sebesar apa rasa kesabaranmu? Rasa kasihmu? Bagaimana tentang damai sejahtera itu? Apakah memang sudah lahir gak dalam hidupmu? Kalau kau sungguh-sungguh sabar, apapun cemoohan yang kau terima, yang kau dengar, itu tidak ada pengaruh. Amin. Apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tuh saudara, kelemah lembutan. Wah, apalagi ini masalah lemah lembut ini. Ini berat juga ini saudara. Ya kan? Saudara tidak berbuat salah, saudara dituduh atau mungkin punya kendaraan, ini enggak saudara, kesenggol, malah saudara baru pulang gereja gitu loh. Kelemah lembutan sejauh apa yang kau telah implementasikan, yang kau telah lahirkan dalam hidupmu? Penguasaan diri, apalagi ini, itu saudara. Hari ini yang perlu saya sampaikan adalah, kalau sudah berbicara tentang buah-buah roh ini sesuatu hal yang Yesus juga alami. Yesus juga alami saudara. Tentang apa? Kasih. Kita yang berdosa, karena kasih Kristus, dia mau rela mati di atas kayu salib, saudara. Nggak sebanding perbuatan kita dibanding apa yang dilakukan Yesus. Apalagi sukacita. Dia sebagai utusan Bapa di surga. Saudara lihat, dia dihina, diludahi, tapi dia happy saja. Gitu loh saudara. Apalagi damai sejahtera. Dia sungguh-sungguh hidup dia, walaupun luar biasa cemoohan manusia dunia tentang dia, tapi dia tetap aja penuh dengan damai sejahtera, kesabaran. Dia dihina, di macam-macam lah, setiap mujizat lah yang dia lakukan, yaitu kuasa-kuasa Beelzebul itu, artinya kuasa-kuasa roh jahat itu ini dipakai oleh Yesus, kesembuhan-kesembuhan itu. Nah, tapi dia sabar gitu loh saudara. Apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, semua yang berbicara tentang buah roh, kelemah lembutan, penguasaan diri. Walaupun dia dicecer masuk ke dalam sidang ke pengadilan untuk dia disalib, dia bukan tidak bisa menjawab gitu loh saudara, karena dia sudah bicara dosa. Hari ini saya mengajak kita semua, apakah kita sudah melakukan itu di dalam hidup kita atau belum? Kalau engkau sudah sungguh-sungguh kau katakan kau sudah bertobat, inilah perkataan firman, hanya diri kita dengan Yesus yang tahu, saudaraku. Makanya Alkitab berkata, lihat buahnya. Buah apa yang sudah kau lahirkan dari buah-buah roh ini? Apakah kau sudah melahirkan tentang masalah kasih di dalam hidupmu? Apakah sudah melahirkan tentang sukacita dalam hidupmu? Tentang damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Apakah itu sudah kau lahirkan? Kalau engkau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, kau sudah membersihkan dirimu. Saya percaya setiap buah roh ini harus kau implementasikan dalam setiap kehidupanmu, di dalam kegiatanmu hari lepas hari. Saya percaya kalau engkau sudah melakukan ini, pasti kita sebagai pohon kehidupan Tuhan, kita pasti berbuah-buah lebat. Kata berbuah lebat ini, Allah berkarya dalam kehidupan kita, saudara. Walaupun suasana pandemi ini saudara, apapun perkataan-perkataan dunia, mungkin kau berkata usahamu sudah bangkrut, kau tidak bekerja kena PHK. Mungkin kau berkata dulu punya rumah, gara-gara suasana pandemi ini kau sudah tidak punya rumah. Mungkin kau berkata sekarang
Mungkin kau tidak ada aktivitas lagi dalam pandemi ini karena sudah, ya katakanlah, tidak ada lagi perusahaan yang menerima Anda untuk bekerja dan segala macam. Saya perlu sampaikan bagi saudara, jangan engkau melihat apa yang kau lihat. Karena dalam firman Tuhan juga dalam 2 Korintus 4 ayat 18, bahwa setiap persoalan masalah yang kita lihat sifatnya itu sementara. Kata sementara ini bukan engkau berdiam, hanya duduk terus tidur di rumah. Tidak, tapi ada suatu reaksi iman yang kau harus tingkatkan dalam hidupmu. Itulah tentang persekutuanmu dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita mau hidup sebagai pohon kehidupan Yesus yang berbuah lebat, yang pertama kita harus membersihkan diri kita. Artinya hiduplah dalam pertobatan. Kalau kau hidup dalam pertobatan, saya percaya apapun persoalan masalahmu, Tuhan memberikan kuasa otoritas dalam kehidupan saudara. Amin. Itu hal yang pertama. Kedua, bagaimana agar kita menjadi pohon kehidupan yang berbuah lebat? Yang kedua, ini berbicara semasa hidup adalah kesempatan untuk kita berbuah. Kenapa dibilang di semasa hidup kita itu adalah diberi kesempatan untuk berbuah? Coba kita lihat tadi ayatnya kembali dalam Lukas 13 ayat 7. Lukas 13 ayat 7. Ini saudara. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Ini pemilik kebun ngomong kepada pengurus, ya, yang mengurus kebun itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Apa maksudnya saudara? Bahwa di masa hidup inilah masa yang tepat untuk kita menjadi pelaku firman. Kalau saudara sudah artinya tidak di masa hidup, apa yang bisa bekerja? Tidak ada. Pohon ketika dia masih hidup saudara, itu mesti bisa untuk dibersihkan, untuk dicangkul pinggirannya, terus diberi pupuk supaya dia bertumbuh lebat. Pohon kalau sudah mati, saudaraku, apalagi yang bisa dia lakukan? Berbuah apalagi yang bisa dia berikan bagi kita? Nggak ada. Makanya di saat hidup adalah saat yang kesempatan yang Tuhan beri untuk kita berbuah. Artinya untuk kita menjadi pelaku firman, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah pohon kehidupan Dia. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, jangan kau melihat tentang siapa dirimu, itu aja. Jangan kau membandingkan dirimu dengan orang lain, keluargamu dengan orang lain, suamimu dengan orang lain, istrimu dengan orang lain, anakmu dengan orang lain. Perbandingan kita bukan kepada manusia dengan manusia. Salah. Kalau kau mesti membandingkan hidupmu seperti itu, saya percaya kau sebagai pohon kehidupan Tuhan tidak akan berbuah. Saya secara pribadi, saudara, pasti mengalami suatu ada masalah. Tapi ingat, kita bukan tidak menghiraukan setiap masalah. Ketika kau dekat sama Tuhan, kau mau menjadi pelaku firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan bekerja untuk kita. Tuhan akan benar-benar menuntun dalam kehidupan kita. Itu melalui Roh Kudus-Nya yang telah Dia utus untuk kita. Kalau kau sungguh-sungguh kau ingin sebagai pohon kehidupan Yesus, pohon yang berbuah lebat, mari di saat kau hidup, evaluasi dirimu. Jangan kau tenggelam atas masalahmu. Jangan ketika kau punya masalah seolah-olah masalah ini bisa menghancurkan hidup saudara. Tidak. Makanya setiap perkataan mulut kita harus jaga. Biarkan yang mulut kita hanya memperkatakan kata-kata yang memberkati. Kalau engkau sungguh-sungguh pohon kehidupan Tuhan mau berbuah, apapun cemoohan orang, apapun fitnah orang kepada diri kita, jangan kau terpancing. Biar buah-buah roh yang Yesus telah nyatakan lebih dulu, yang Dia telah alami lebih dulu, itu akan juga menjadi satu berkat bagi kita semua. Semua apa yang Yesus kerjakan, Dia harus kerjakan lebih dulu saudara, supaya pengikutnya tidak lagi ya kayak samar-samar, mudah-mudahan aku bisa diberkati. Tidak ada kata-kata di dalam Yesus mudah-mudahan. Karena Yesus lebih dulu telah menggenapi. Kata penggenapan Dia telah lebih dulu mengalami yang menyelesaikan semuanya.
Makanya kalau Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai, itu besar sekali loh makna tentang dia bilang selesai itu, saudara. Termasuk kita sebagai pohon kehidupannya. Makanya hari ini saya perlu sampaikan bagi kita semua, dimanapun Anda berada, mendengar, mengikuti program ini, saya perlu sampaikan bagi saudara, mari ketika kau masih hidup, tidak ada kata terlambat untuk kau hidup, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Jadi kalau kita sudah dibersihkan, diberi pupuk, saya percaya setiap firman itu menjadi benih di dalam rohmu. Benih ini terus bertumbuh sehingga menjadi pohon yang subur. Kau menjadi berkat bagi setiap dimanapun kau berada. Makanya saudara, pohon itu dia tidak akan pernah menikmati buahnya sendiri. Halo? Anda tidak akan pernah melihat pohon dia bisa makan buahnya sendiri. Makanya kalau kau sebagai pohon kehidupan Tuhan, Alkitab berkata, jadilah saksiku. Artinya apa saudara? Setiap apa yang kau perbuat, orang yang melihat dirimu. Makanya ketika engkau melakukan sesuatu yang terbaik, kau mau menjadi pelaku-pelaku firman, mari di saat kau masih hidup. Kalau kau sudah mati, apalagi yang mau kau perbuat yang terbaik di hadapan Tuhan? Buah apa lagi yang mau kau nyatakan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Jangan lihat kondisi masalahmu. Lihatlah, Yesus sangat baik sama kita. Saya selalu ingatkan, tidak ada kata dosa yang tidak bisa diampuni. Saya berulang-ulang sampaikan ini saudara. Dia datang bukan untuk orang benar, untuk orang berdosa, supaya orang berdosa ini dibenarkan. Karena kebenaran itu bukan menunjuk kita, bukan dunia, tapi pribadi dia. Artinya apa? Ketika kau masih hidup, kau sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman, setiap perbuatan-perbuatanmu lakukanlah semua karena Yesus, bukan karena manusia, bukan karena suamimu, bukan karena istrimu, anakmu, orang tuamu, tapi karena Tuhan Yesus. Setiap apapun, kalau engkau ingin berbuah-buah roh, karena berbuah roh ini termasuk kesabaran, kasih, ya, apalagi saudara, hal-hal yang luar biasa yang baru kita tadi dengar, ada damai sejahtera, apapun perkataan-perkataan manusia kepada dirimu, jangan kau terpengaruh. Lakukanlah semua itu karena Yesus ada di dalam hidupku. Amin. Ini hal yang kedua, supaya kita menjadi pohon kehidupan Tuhan Yesus yang berbuah lebat. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita menjadi pohon kehidupan Tuhan Yesus yang berbuah-buah lebat. Yang ketiga adalah, jika kita gagal berbuah atau belum berbuah, Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita. Coba kita lihat dari ayatnya di dalam Lukas 13 ayat 8. Apa dikatakan? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Artinya apa saudara? Tidak ada itu di dalam Yesus berbicara kegagalan. Gak ada Bapak Ibu. Selalu ada kesempatan. Kalau engkau mau berbuah, jangan kau lihat kondisi hidupmu, ekonomimu. Salah. Tapi yang kau lihat adalah kebesaran Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya, yang dia mampu melakukan sesuatu perubahan dalam hidupmu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi dia. Kalau engkau mau sungguh-sungguh menjadi pohon kehidupan Tuhan yang berbuah, jangan kau gampang putus asa. Ketika engkau berkata, Tuhan percuma aku ke gereja, hidupmu mesti seperti ini, mesti suka mencuri, membohongi orang, suka berdusta. Jangan kau lihat persoalan itu. Engkau berkata, mesti aku berzina. Jangan kau melihat persoalan itu. Saya selalu katakan, kalau kau mau bertobat, bertobatlah bukan karena ingat dosamu, tapi karena ingat kasih Kristus di dalam kehidupanmu. Ingat saudara, ketika kau berbuat dosa, sampai saat ini kau masih dipelihara, itu karena apa? Karena kasih Kristus. Dia mau kita sebagai pohon kehidupannya selalu berbuah. Tapi kesabaran Tuhan tidak sama dengan kesabaran manusia. Makanya hari ini saya perlu sampaikan kepada saudara, jangan kau berkata kau gagal karena kau belum berbuah. Jangan kau kata aku gagal karena aku belum bisa mengasihi istriku, suamiku, saudaraku, anakku. Tidak boleh. Perkataan itu bukan perkataan pengikut Kristus. Kalau engkau mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menjadi pohon kehidupan Tuhan Yesus yang berkualitas, berbuah. Yang ketiga, jangan gampang putus asa. Tuhan selalu memberi kesempatan. Makanya pengurus kebun ini memohon kepada pemilik kebun ini, jangan, beri kesempatan lah. Beri kesempatan Tuhan. Biar aku yang mengurus.
aku membersihkan, aku mencangkul, setelah aku beri pupuk. Saya percaya ketika aku sudah melakukan ini, perhatikan Tuhan, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebas. Artinya apa? Kasih Kristus itu telah Dia nyatakan bagi kita. Tapi kalau kita masih tidak mau menjadi kasih Kristus, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kau misalnya tidak mau bertobat, masih jatuh terus di dalam dosa, masih kau suka berdosa, memfitnah orang, ingat saudara, orang tidak akan bisa melihat siapa dirimu. Tuhan bisa melihat siapa dirimu. Kalau engkau mau sungguh-sungguh menjadi pohon kehidupan Tuhan yang berbuah lebat. Yang ketiga, jangan kau gampang putus asa. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi setiap anak-anaknya yang datang kepada Dia. Kita harus sadar, kita adalah pohon kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita adalah pohon kehidupan Tuhan Yesus, perhatikan saudara, jangan kau melihat di luar dari dirimu. Jangan kau menunjuk di luar dari dirimu, tapi kau lihat dirimu sendiri. Apa yang sudah kau buat yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua, bagaimana agar kita menjadi pohon kehidupan Tuhan yang berbuah lebat. Yang pertama, kita harus bersihkan diri kita. Jadikanlah hidupmu hidup yang bersih. Terus jadikanlah firman itu menjadi pupuk untuk kau benar-benar setiap firman yang kau telah dengar itu menjadi benih. Benih yang bisa menumbuhkan engkau sebagai pohon kehidupan yang berkualitas sehingga menghasilkan buah-buah yang lebat. Buah-buah ini bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Allah yang Dia terlebih dulu nyatakan. Hingga setiap kita yang ada dalam Yesus, kasih yang kau beri bukan karena mengasihi manusia, tapi karena Yesus lebih dulu mengasihi aku. Kesabaran yang kau telah berikan kepada saudaramu, temanmu, orang tuamu, bukan kau tuju kepada manusia, tapi lebih dulu Yesus menyatakan kesabarannya bagi kita. Hari ini, apapun bentuk, apapun perkataan dalam buah-buah roh ini, semua itu kita harus lahirkan di dalam hidup kita sebagai pohon kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita harus bersihkan diri kita. Hiduplah dalam pertobatan. Sungguh-sungguh kau bertobat, maka kau akan menghasilkan buah-buah lebat dalam hidupmu. Yang kedua, bagaimana agar kita sebagai pohon kehidupan Tuhan berbuah lebat? Yang kedua, mari saudaraku, di masa hidup adalah kesempatan emas untuk kita berbuah. Kalau kau sudah mati, kalau kau mati terus kau belum bertobat, apa buah yang kau dapat? Ingat saudara, di masa hidup adalah saat untuk momen yang paling terbaik untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa kita menyenangkan Tuhan? Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kau menjadi pelaku firman, berarti kau sungguh-sungguh apa yang Tuhan telah perkatakan, kau tetap konsisten. Aku tetap ada kasih dalam hidup. Aku tidak ada kecemburuan. Aku tetap sabar. Aku tetap rendah hati. Maka buah-buah roh itu kau pasti akan bisa implementasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika mungkin orang menghina dirimu, mengejek dirimu, mungkin mengaku kau tidak ada apa-apanya, tapi karena kau ingat apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam buah-buah roh ini, saya percaya kehidupanmu akan tetap terpelihara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Karena orang yang menjadi pelaku firman Tuhan adalah orang bukan melihat kondisi persoalan masalah yang dihadapi, tapi dia akan melihat pekerjaan Tuhan yang akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan dia. Maka dia sebagai pohon kehidupan, dia akan berbuah-buah lebat. Arti berbuah lebat, hidupnya penuh dengan kuasa. Yang ketiga, terakhir, bagaimana caranya agar kita menjadi pohon kehidupan yang berbuah lebat? Yang ketiga, mari saudaraku, mari saudaraku, jangan ada kata keputusasaan dalam hidup. Ingat, di dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan. Karena ingat, kalau kita gampang putus asa, itu bukan salah siapa-siapa. Karena kita sudah mulai jauh dari persekutuan Tuhan. Mari, sadar, kau adalah pohon kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kau sebagai pohon kehidupan Tuhan Yesus, mari datanglah kepada Dia. Terus tingkatkan kerohanianmu dalam bentuk dalam persekutuan kita. Kata persekutuan itu saya selalu ingatkan, adalah hubungan kita dengan Yesus harus kita tetap jaga. Jangan sampai ini ada celah karena persoalan, karena masalah, terus kau jauh dari persekutuan Tuhan. No. Ingat, mungkin hari ini kau berkata kau belum berbuah. Tetapi saya perlu sampaikan bagi saudara, hari ini selalu ada kesempatan. Jangan gampang putus asa. Karena sebagai orang percaya, tidak ada kata putus asa. Hari ini saya perlu sampaikan bagi saudara, mari terus jadilah pohon kehidupan Tuhan yang berkualitas, yang menghasilkan buah-buah lebat dalam kehidupanmu. Jangan kau melihat persoalan masalahmu, tapi pandanglah kasih Kristus dulu, sekarang, sampai hari ini tidak akan pernah berubah. Haleluya. Amin. Terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah firman ini terus berakar bertumbuh, menjadi benih yang bertumbuh di dalam roh bagi setiap jemaat. Biarlah mereka sadar bahwa kami sebagai pengikut Kristus adalah pohon kehidupan. Sebagai pohon, kami harus menghasilkan buah. Bagaimana kami untuk menghasilkan buah? Pertama, kami harus bersihkan diri kami, hidup dalam pertobatan. Yang kedua, agar kami menjadi pohon kehidupan yang berbuah. Kedua, di masa hidup adalah saat untuk kami menyenangkan hati Tuhan, artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, agar bagaimana kami menjadi pohon kehidupan Tuhan berbuah. Yang ketiga, tidak ada kata keputusasaan, karena kami percaya di dalam Yesus tidak ada kata kegagalan. Orang yang gagal adalah orang karena dia tidak menyadari dia sudah jauh dari persekutuan Tuhan. Kami percaya, biarlah firman ini yang mengajarkan, menegur kami untuk kami tetap setia kepada Yesus. Jadikanlah kami, jemaat-jemaat-Mu, menjadi pohon kehidupan-Mu yang memiliki kualitas iman yang besar, sehingga kami bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.